Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat siang hari ini untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur punya Allah yang begitu setia untuk setiap kami. Punya Allah yang begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini Tuhan, ini kesempatan Tuhan untuk terus memberitakan kebenaran-Mu Tuhan di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami mau katakan, kami mau nyatakan kami butuh firman-Mu Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Maka dari itu Tuhan, pakai bibir mulut hamba-Mu Tuhan, yang gak ada apa-apanya ini, biar semua yang hamba sampaikan itu adalah isi hati-Mu ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kayu salib-Mu Tuhan, sehingga yang terpancar hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kami yang lemah, kami dikuatkan Bapa. Kami yang putus harapan, diberikan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan kami taruh firman ini di dalam hati kami yang benar Tuhan. Sehingga firman ini tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami buka hati kami Tuhan, biar Engkau yang berbicara buat setiap kami Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berucap syukur. Setiap kita yang siap mendengar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Silakan duduk semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang melayani, aku sangat diberkati. Bisa sekali lagi kasih tepuk tangan buat teman-teman kita yang luar biasa. Shalom teman-teman semua. Shalom. Wow. Berapa banyak sekali lagi aku mau lihat tangan-tangan yang percaya kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini terima kasih buat kesempatannya kembali Om Robert, Tante Ike sebagai pembina di tempat ini, juga Om Steven dan Tante Elizabeth yang ada di tempat ini, terima kasih buat kesempatannya. Ini adalah satu kehormatan yang aku percaya ketika dipercayakan, ini nggak main-main. Jadi berapa bulan lalu Om Robert kasih tahu, Chris tanggalnya segini-segini, kamu mau tanggal di mana? Aduh, ya udahlah, akhirnya aku pilih tanggal ini. Jadi puji Tuhan banyak persiapan dan aku rindu apa yang aku bagikan ini, kita sama-sama saling diingatkan dan kita semakin belajar, amin. Jadi teman-teman hari ini ketika aku coba merenungkan apa yang mau aku bagikan, puji Tuhan, aku sangat puji Tuhan bahwa kita di gereja ini terus diajarkan, diarahkan, didorong untuk baca firman tiap-tiap hari. Jadi apa yang mendorong aku, tema apa yang mendorong aku untuk membagikan hari ini, itu ada di Yeremia 9, ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ini pembacaan yang sudah kita lewati beberapa minggu lalu, cuman ini satu hal yang aku percaya Tuhan bicara untuk aku sampaikan ke teman-teman semua di tempat ini. Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Sudah, aku akan membacakan buat setiap kita di tempat ini, dikatakan seperti ini. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Boleh dibalik di ayat yang ke-23. Ini ada satu hal yang luar biasa ketika Tuhan bicara kepada bangsa Israel melalui nabinya Yeremia. Tuhan katakan gini, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Nah teman-teman, aku coba belajari apa sih arti kata bermegah gitu loh. Simpelnya, bermegah itu mempunyai arti atau makna bangga. Coba sama-sama bilang bangga. Tadi di ayat yang ke-23 dikatakan ada 3 orang, ada 3 hal yang Tuhan ingatkan. Orang bijaksana, orang kuat, orang kaya. Jadi teman-teman, orang bijaksana menampilkan orang-orang yang punya pendidikan yang luar biasa. Terus orang kuat yaitu orang-orang yang punya mungkin kekuasaan dan lain-lain, jabatan dan lain-lain. Orang kaya ya udah kita tahu lah ya, mereka yang punya banyak harta dan lain-lain. Cuman Tuhan bilang, kamu jangan bangga tentang hal-hal itu.
Bukan berarti nggak boleh. Boleh nggak kita mengejar pendidikan setinggi-tingginya? Boleh. Boleh nggak kita istilahnya terus, bahasanya apa ya? Terus memperbaiki kinerja kita sehingga nanti kita dapat promosi. Boleh nggak? Boleh. Atau boleh nggak kita terus mengumpulkan harta kita biar semakin kaya? Boleh, boleh banget. Cuman di sini Tuhan tekankan bahwa kita jangan sampai bangga akan hal itu. Tuhan pengen kita bangga karena kita mengenal Tuhan. Sekali lagi, Tuhan pengen kita bangga mengenal Tuhan. Karena kalau kita bangga karena Tuhan, kita menyadari bahwa kepintaran kita, apa yang kita miliki, semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau kita cuma bangga tentang hal-hal itu, kita akan stop sampai kita punya pemikiran bahwa ini karena gua. Ini karena aku, ini karena kerja kerasku. Tapi Tuhan gak mau itu terjadi buat setiap kita anak-anak Tuhan. Tuhan pengen kita bangga karena kita punya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Yang sanggup membuka jalan buat setiap kita, yang sanggup mempromosikan kita, yang sanggup mengembalikan keadaan kita dari yang gak ada apa-apanya sampai hal yang menjadi luar biasa. Itu semua karena Tuhan, amin. Nah, ketika aku coba menyadari tentang hal ini, apa berarti biar kita semakin mengenal Tuhan, berarti apa kita melakukan kegiatan rohani ya? Apa itu akan menjamin kita mengenal Tuhan dengan benar? Nah tiba-tiba aku diingatkan di Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Teman-teman multimedia boleh bantu aku. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari ini, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi teman-teman ketika aku coba berpikir, oh berarti ketika kita melakukan hal-hal yang rohani, yang luar biasa, apa berarti itu menjamin kita akan kenal Tuhan secara benar gitu. Ternyata enggak loh teman-teman. Itu bahkan di ayat ke-23 dengan ayat ke-22 dikatakan dengan jelas, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ternyata itu pun kegiatan rohani kita nggak menjamin kita bisa mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupan setiap kita. Jadi ini sangat menakutkan. Begitu pentingnya hari-hari ini kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Nah hari ini aku rindu setiap kita pulang setelah dari tempat ini, kita benar-benar bisa menangkap hal ini, sehingga kita benar-benar bisa mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita mengenal tentang Tuhan. Amin. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat ke-17 katakan seperti ini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan apa? Dengan benar. Paulus ketika di penjara, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini pada jemaat di Efesus. Paulus rindu supaya jemaat di Efesus diberikan Tuhan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi teman-teman, sekali lagi, sangat penting hari ini kita belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bukan cuma kegiatan rohani yang mungkin kita lakukan tiap-tiap minggu ini. Bukan cuma itu. Bagus gak? Sangat bagus. Tapi bukan cuma berhenti sampai di situ aja. Nah kita hari ini kita mau belajar bagaimana biar kita benar-benar hari ini diberkati, hari ini diingatkan bahwa kita mengenal Tuhan bukan hanya di hari Minggu. Tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Pertanyaannya,
Buat apa kita perlu mengenal Tuhan dengan benar? Yang pertama, aku mau lantang bagiin buat setiap kita. Yang pertama, biar kita mengenal karakter atau sifat Tuhan. Yeremia 9 ayat 24 dikatakan seperti ini. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, dikatakan seperti ini. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, aku mau memfokuskan tentang kasih setia dan keadilan. Banyak orang tahu tentang Tuhan bahwa dia adalah Tuhan yang penuh kasih. Sehingga dia main-main dalam hidupnya. Maksudnya apa? Karena kita tahu Tuhan kita pasti pengasih, Tuhan kita pasti maha pengampun. Kita mulai main-main dengan kehidupan kita. Kita mulai berkompromi sama dosa. Tapi kita lupa bahwa sifat dan karakter Tuhan, Dia adalah Tuhan yang adil. Kalau kita menyadari hal ini teman-teman, kita nggak akan main-main dalam hidup kita. Kamu tahu Tuhan kamu bukan cuma tentang Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Makanya ketika aku menyadari tentang hal ini, apa berarti aku si paling benar gitu di dalam hidup di tempat ini? Enggak, justru ketika aku menyadari tentang hal ini, aku semakin ketakutan, aku semakin bergumul bahwa ternyata benar ya. Hari-hari ini kita benar-benar anak-anak Tuhan ditekan begitu luar biasa. Bisa gak kita menyadari hal ini teman-teman? Bahwa iya kita punya Tuhan yang begitu mengasihi setiap kita. Tapi kita juga punya Tuhan yang gak bisa dipermainkan. Jadi jangan pernah main-main tentang Tuhan. Kita anak-anak muda itu adalah sasaran empuk buat iblis hancurkan kehidupan kita. Jadi teman-teman, so please kita benar-benar sadari dan ngerti tentang hal ini. Bahwa firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Jadi jangan pernah main-main tentang hidup kita, tentang pergaulan kita. Jangan pernah main-main. Aku bersyukur bahwa ya aku dari sudah sejak lama, itu aku nggak tahu kenapa ada hasrat mungkin aku bisa bilang, tapi ini bukan bukan kayak hal yang perlu dibangga-bangga sih. Cuman aku bersyukurnya adalah ketika gereja kita di Junction, itu udah bahkan sebelum aku jadi pengerja, aku nggak tahu kenapa ada kerinduan gitu loh. Aku untuk ada terus di lingkungan gereja gitu, karena aku ngerasa ketika aku ada di lingkungan gereja, aku tuh aman. Aku tuh nyaman gitu. Ada orang-orang yang aku percaya Tuhan pakai untuk mengingatkan aku, untuk terus menasihati aku dengan benar. Aku ingat pada waktu itu mamaku kayaknya dia kegiatannya sama Tante Elizabeth juga di tempat ini choir kalau nggak salah waktu. Aku SMP atau SMA aku lupa, suka nganterin sampai mamaku nyanyi lah. Aku duduk aja ngeliatin mereka nyanyi choir kan. Sampai satu saat aku ngeliat dulu tuh ada Ko Erik, itu juga salah satu ya aku anggap juga kayak kakak rohani buat aku. Dia beresin kayak sibuk banget gitu. Aku lihat ini orang sibuk banget ya. Ya udah, aku bantuin. Bener-bener dari situ aku cuma datang, Ko Erik, aku boleh izin gak kok bantuin kok? Bantuin apa kamu? Iya, bantuin apa aja yang aku bisa bantu. Oh, ya udah, saya dengan senang hati. Ayo bantuin. Malah dia senang banget gitu. Dibantu-bantuin. Jadi dari dulu bahkan dulu tuh bisa aku jujur sampai nginep-nginep di gereja. Dan bersyukurnya mama papaku nggak ngelarang gitu loh. Karena yang lihat selama ada di tempat yang benar ya nggak masalah gitu loh. Jadi ada dulu teman kecilku Teddy, sekarang entah kemana dia tuh. Pokoknya dulu kita nginep udah kayak, nih gereja kayak rumah kedua kita. Apalagi kalau ada event, aku bisa nginep seminggu untuk bersih-bersihin, beres-beresin. Nggak dibayar, nggak dikasih apa-apa, cuman ada satu kesenangan aja gitu loh. Untuk bantu-bantu, untuk lihat-lihat, untuk kayak menyiapkan segala hal. Kita datang paling awal untuk beres-beres semuanya, tapi pas udah selesai, kita yang paling terakhir untuk beres-beres. Kayak ada satu kebanggaan, ada satu kesenangan. Dan di situ aku bersyukur ketika ya Tuhan taruh aku seperti itu, ya aku secara nggak langsung kehidupan aku juga Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa dalam hidup aku. Sehingga aku terus bertumbuh, ya sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan.
Jadi teman-teman, yang pertama, buat apa kita perlu mengenal Tuhan dengan benar? Kita harus supaya gini, kita mengenal karakter atau sifat Tuhan. Yang kedua, ini juga yang salah satu yang paling penting yang perlu kita sadari dan pahami. Karena gini, buat apa kita mengenal Tuhan dengan benar? Yang kedua, karena Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Yeremia 29 ayat 11 katakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Teman-teman percaya gak bahwa kita ada sampai hari ini, itu karena Tuhan punya tujuan dalam hidup setiap kita. Amin. Amin. Jadi teman-teman perlu sadari kehidupan kita, bahwa kita bukan cuma bertumbuh dari anak-anak, dewasa, orang tua menikah, terus selesainya mati. Bukan cuma sekedar itu, tapi Tuhan punya tujuan dalam kehidupan setiap kita. Nah kalau kalian tanya, oh berarti Chris kamu tahu dong apa tujuan Tuhan dalam hidup kamu? Aku mungkin berani bilang bahwa sampai hari ini pun aku belum terlalu tahu persis atau jelas tentang tujuan Tuhan dalam hidup aku. Cuman yang aku percaya, selama Tuhan masih kasih aku nafas kehidupan, berarti tujuan Tuhan belum selesai dalam hidup aku. Nah begitu pun teman-teman. Jadi selama kita masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, nah pergunakan itu untuk kita menggenapi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita nggak mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita, kehidupan kita akan percuma. Sama kayak bangku ini kalau nggak digunakan dengan tujuan yang benar, bangku ini percuma. Bangku digunakan untuk apa? Untuk duduk. Kalau tujuannya bukan untuk diduduki, ya percuma. Mic ini kalau tujuannya bukan untuk mengeraskan volume, untuk membantu mengeraskan volume, ya percuma. Nah begitu pun dalam kehidupan setiap kita teman-teman. Kalau kita kehidupan ini cuma menjalani hari-hari begitu-begitu aja, tanpa kita terus mengenal Tuhan dengan benar, bagaimana kita tahu tujuan Tuhan apa dalam kehidupan setiap kita? Jadi teman-teman hari ini benar-benar mengerti, kita harus perlu mengenal Tuhan dengan benar. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, secara nggak langsung Tuhan akan mengarahkan kita ke tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin. Nah, ini mungkin adalah salah satu hal yang beberapa hal yang mungkin aku bagiin. Bagaimana sih biar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar? Yang pertama, kita harus punya kualitas hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang kualitas hubungan dengan Tuhan. Kualitas hubungan dengan Tuhan. Jadi teman-teman, ini yang perlu kita lakukan tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Kualitas hubungan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya kita berdoa, kita memuji Tuhan, kita baca firman Tuhan. Tapi nggak tahu kenapa beberapa akhir-akhir ini Tuhan mendorong aku tentang berdoa. Nah, aku harus menyadari dan aku harus jujur bahwa dulu tentang doa aku pikir ya udah doa, udah Tuhan aku mau amin, Tuhan amin. Sampai akhirnya Tuhan mengingatkan aku bahwa gini, berdoa bukan hanya untuk keperluan atau kepentingan kita. Berdoa bukan hanya minta-minta untuk kepentingan kita. Banyak hal bisa kita lakukan dalam berdoa. Berapa banyak yang kita sadar bahwa kita ada hari ini selain karena Tuhan, karena doa-doa orang-orang yang terdekat kita. Berapa banyak kita yang percaya? Aku pun dengan yakin selain karena Tuhan, aku bersyukur punya mama yang menjadi pendoa buat aku. Karena kalau aku lihat kehidupan aku yang dulu, kayak nggak ada harapan gitu. Karena memang aku belajar aja nggak suka. 5 jam, 6 jam, 7 jam pelajaran, aku jauh lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah untuk main bola, main futsal. Jadi datang-datang ke kelas bau keringat, kayak udah kagak ada harapannya gitu loh. Tapi Tuhan bawa kehidupan aku, ya aku percaya aku juga hari ini ada, itu juga semua selain karena Tuhan, karena doa-doa orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan aku. Jadi teman-teman jangan pernah anggap remeh tentang doa. Percaya bahwa doa itu bisa mengubah seseorang. Berdoa bisa menyembuhkan seseorang. Berdoa bisa memulihkan seseorang. Berdoa bisa menguatkan seseorang. Pokoknya berdoa itu benar-benar luar biasa. Bukan hanya tentang kita. Itu luar biasanya. Dan kita harus sadari dan pahami bahwa berdoa
itu bicara tentang hubungan, berarti dua arah. Banyak kita yang akhirnya berdoa dan kita merasa doa tuh kayak udahlah biasa aja. Karena kita berdoa, kita nggak kasih kesempatan untuk Tuhan juga berbicara lewat hidup kita. Ketika kita berdoa sama Tuhan. Yang kita datang sama Tuhan, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Terima kasih Tuhan, amin. Kita nggak pernah ada kasih kesempatan untuk Tuhan bicara, untuk Tuhan kasih hatinya buat kita. Untuk Tuhan sampaikan sesuatu kepada kita lewat doa. Untuk Tuhan ingatkan sesuatu hal dalam hidup kita ketika kita berdoa. Bahkan yang lebih parahnya lagi, orang ngerasa bahwa berdoa tuh udah udahlah kayak nggak ada kuasanya, kayak biasa aja. Aku berani katakan kenapa orang bisa berpikiran bahwa doa tuh kayak biasa aja. Karena yang dia doakan selain hanya untuk kepentingannya diri sendirinya mulu, itu karena gini, dia mau Tuhan hanya menjawab doanya dengan kata iya. Atau Tuhan hanya mau biar Tuhan mengabulkan doanya dia aja. Padahal kalau kita pahami bahwa tentang doa kita juga sering didengar sering dikasih tahu ya bahwa Tuhan menjawab dalam 3 hal. Iya, bisa langsung dalam keadaan yang cepat atau instan. Yang kedua tunggu, yang ketiga apa? Tidak. Kita bukan Tuhan nggak menjawab doa-doa kita hari-hari ini teman-teman, tapi kita nggak suka sama jawaban Tuhan. Ketika Tuhan jawab enggak, kita nggak suka sehingga kita mikir bahwa Tuhan nggak jawab doa kita. Tuhan udah jawab, tapi kita suka gak sama jawaban yang Tuhan kasih. Nah banyak dari kita yang ngerasa kita berdoa Tuhan harus kabulin semuanya. Padahal kalau kita mengerti dia Tuhan yang tahu segala hal tentang kita. Kalau Tuhan kasih ini belum tentu kita bisa menguasai ini. Belum tentu kita bisa merawat ini. Belum tentu. Dan dia Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Makanya hari ini teman-teman, aku berharap teman-teman jangan pernah menganggap enteng remeh tentang doa. Kayak doa-doa mulu dah. Bukan berarti kita kayak ahli Farisi pokoknya doanya udah kayak apaan tahu gitu. Jalan dikit Tuhan, jalan dikit Tuhan. Enggak begitu juga, cuman aku berharap kita punya kualitas hubungan dengan Tuhan itu salah satunya dengan doa. Doa yang benar, doa yang tulus. Bahkan kemarin beberapa hari lalu di Kompak Ring 1, Tante Siska membicarakan tentang bagaimana Yeremia itu berdoa sama Tuhan tuh udah kayak soibnya, udah kayak anak. Begitu tulusnya gitu, kayak dia ngerasain Tuhan aku capek, Tuhan aku capek. Dan ternyata ya itu benar gitu loh. Ketika kita datang sama Tuhan, gak perlu yang kayak Tuhan, maksudnya kayak kaku banget gitu. Kayak kaku banget gitu. Tapi kita bisa datang dengan Tuhan dengan keadaan yang benar-benar tulus. Beberapa hari lalu anakku tuh sakit. Jadi kalau anakku sakit itu ada salah satu ketakutan aku dengan istri apalagi kalau panas. Karena udah sempet 2 kali dia tuh kejang. Jadi udah kalau dia sampai panas itu kita udah kayak peperangan roh lah. Pokoknya benar-benar harus siaga. Jangan sampai kita nggak mau udah komitmen, jangan sampai kejang lagi gitu loh. Jadi wah kita benar-benar intens gitu ngecekin, dikit-dikit berapa. Pokoknya kalau udah di 38 atau 39, wah terpaksa kita kasih ada satu obat lah pokoknya, itu ampuh tuh. Jadi setiap saat kita benar-benar, wanti-wanti jangan sampai sakit lah. Nah biasanya kalau anak kecil sakit kan rewelnya minta ampun. Nah apalagi ya aku juga bekerja, istriku juga bekerja. Nah malam-malam yang bikin capeknya adalah, ini malam-malam dia paling rewelnya tuh. Wow. Apalagi kalau udah panas selain rewel, yang kita takut kalau dia rewel kita capek, kalau dia diem atau anteng kita takut gitu loh. Karena tiba-tiba bisa panas gitu loh, wah kita ketakutan. Jadi pokoknya tidur tuh gak tenang. Sampai satu waktu, kayaknya minggu lalu dah tuh hari Sabtu, hari Jumat, aku tahu panjang hari itu kegiatan begitu banyak. Aku cuma bilang sama Tuhan, bilang gini, Tuhan aku capek, bener capek banget Tuhan. Bisa gak Tuhan, kali ini aja Tuhan. Kayak ngerondanya jangan hari ini deh Tuhan. Aku pengen anak aku si Bennett ini anteng Tuhan malam ini. Biar bisa istirahat, karena capek banget kalau nggak tidurnya kayak tidur ayam gitu. Kayak cuma ngobrol gitu doang. Dan dari hal kayak gitu aja, aku kagum banget punya Tuhan yang luar biasa. Bener-bener sepanjang malam itu aku ngelihat ya, aku nggak tahu istriku ya, kalau aku sendiri nyenyak gitu loh, cuman nggak tahu istriku bagaimana. Pokoknya nyenyak gitu, wah puji Tuhan, Tuhan tuh baik banget. Jadi teman-teman tentang berdoa, kita pun harus sadari tentang hal ini. Bahwa berdoa itu penting buat setiap kita anak-anak Tuhan.
Dan kita juga perlu terus dalam hubungan yang kualitas hubungan dengan Tuhan, terus memuji, menyembah Tuhan dalam terus kehidupan ke setiap kita. Terus juga jangan lupa kita terus harus baca firman Tuhan. Nah kita bersyukur kita punya pembina, kita punya gembala yang terus mengarahkan setiap kita. Bahwa tiap-tiap saat kita harus baca firman Tuhan. Bukan untuk kepentingan mereka, sekali lagi. Bukan untuk kepentingan mereka, mereka ingetin sampai capek-capek, sampai berbusa-busa tuh ngomong untuk ngasih tahu, baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Bukan untuk kepentingan mereka, sebetulnya itu untuk kepentingan dan kebaikan kita teman-teman. Kalian sadar gak sih bahwa tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita selalu diperhadapkan sama pilihan. Bayangin kalau pilihan-pilihan yang kita ambil itu gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup kita? Jangan salah kaprah ketika kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, ketika kita memutuskan sesuatu atau memilih sesuatu di tengah jalan di tengah jalan kayak nggak baik, kita menyalahkan Tuhan. Bisa bayangin nggak orang-orang yang begitu? Nggak punya hubungan yang benar tentang Tuhan, sehingga nggak pernah mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia memutuskan segala sesuatu tanpa dia nanya dulu ke Tuhan atau tanpa berdoa sama Tuhan, ketika di tengah jalan kurang baik keadaannya, dia menyalahkan Tuhan. Nah aku percaya juga ketika kita tanya Tuhan terlebih dahulu, bukan berarti semuanya tuh baik-baik aja. Cuman yang aku percaya ketika kita berserah sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, sekalipun keadaan yang gak baik, kita tetap tenang, kita tetap ada damai sejahtera. Karena Tuhan beserta dengan kita. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sama hal ketika misalnya sahabatku Jamin nanya sesuatu tentang, Chris gue ngelakuin apa ya, gue pilih apa ya, ini atau ini ya. Gue bingung nih. Nah, aku arahin, Min, lu mendingan kesini deh. Nah secara nggak langsung ketika Jamin milih yang aku suruh, dia melakukan apa yang aku suruh nih teman-teman. Di tengah jalan itu kayak kurang baik atau kayak mulai kesulitan, kesusahan. Nah siapa yang bertanggung jawab atas Jamin? Siapa? Aku harusnya. Karena aku yang ngarahin dia, aku yang ngasih tahu dia. Begitupun kehidupan ketika kita tahu dalam Tuhan. Ketika kita nanya sama Tuhan, Tuhan arahin hidup kita atau Tuhan arahin pilihan kita. Di tengah jalan kayak kok berat dan lain-lain. Dengar, ketika udah dari awal kita udah tanya Tuhan, nah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita loh teman-teman. Jadi jangan pernah takut, ketika kita berjalan sama Tuhan. Walaupun keadaannya kurang baik, tapi aku percaya akan ada damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan. Sehingga kita lihat apa? Penyertaan, pembelaan Tuhan, waktu demi waktu buat setiap kita. Amin. Jadi yang pertama teman-teman, untuk kita bisa mengenal Tuhan dengan benar, kita harus punya kualitas hubungan dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, nah aku juga mau kasih tahu, ini juga salah satu yang perlu kita sadari. Bagaimana biar kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Yang kedua, dengan cara berkompak. Sama-sama katakan kompak. Nah teman-teman, ini satu hal juga yang gak bisa kita anggap remeh tentang kompak. Kompak itu sangat begitu penting. Boleh aku lihat tangan-tangan yang sudah tergabung dalam kompak? Yang belum, nanti tugas teman-teman leader di tempat ini untuk mendata biar segera yang lain-lain belum berkompak untuk bisa berkompak. Karena teman-teman, kita perlu loh punya komunitas yang benar. Punya komunitas yang benar-benar ngingetin setiap kita, yang menjaga setiap kita, yang ngarahin kita untuk terus hidup dalam kebenaran. Karena satu waktu kita bisa lemah, Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk orang-orang yang ada di dalam kompak kita. Nah di kompak pun teman-teman perlu ingat bahwa di situ adalah proses paling sempurna tentang pemuritan, teman-teman. Jadi jangan anggap remeh tentang kompak ini, bahwa kompak ini benar-benar penting buat setiap kita. Terus diingatkan. Aku juga bersyukur ketika satu kesempatan yang dikasih untuk menjadi koordinator kompak, ini satu hal yang gak mudah. Apalagi mengkompakannya itu bukan cuma anak-anak muda doang, orang tua. Aku sampai berkali-kali bilang sama Bang Franky, aduh aku stresnya luar biasa nih karena anak-anak mudanya gak gampang apalagi orang-orang tua gitu loh. Ngomong siapa, gua mau orang tua nih, gimana ngarahin orang-orang tua nih. Cuman aku bersyukur bahwa ya itu ketika aku ketemu orang-orang yang tepat, aku bicara, nah mereka kasih sesuatu inputan atau masukan-masukan yang begitu menguatkan aku. Jadi teman-teman, dalam hidup ini biar kita bisa mengenal Tuhan,
kita perlu loh komunitas yang benar dalam hidup kita. Jangan anggap remeh tentang ini. Bersyukur kalau kita sekarang ada di Kompak. Aku berharap setiap ketua-ketua Kompak bisa mengemban tugas tanggung jawab ini dengan benar. Benar-benar dengan benar. Aku pun semakin menyadari tentang tugas tanggung jawab sebagai ketua Kompak ini nggak main-main. Aku pun semakin makin menyadari dan minta Tuhan terus tuntun, minta Tuhan terus arahkan. Karena nggak mudah. Apalagi hari-hari ini aku terus ingatkan baca firman Tuhan setiap hari. Direspon gak direspon, baca Tuhan, kasih tahu mulu. Sampai kayak aku cecer gitu loh, gak baca firman Tuhan. Kayak ini bukan satu, mungkin ya aku harus bilang ini mungkin satu paksaan gitu. Cuman selama ini baik, kenapa enggak? Untuk baca firman Tuhan aja, 24 jam Tuhan kasih waktu hidup kita loh. Masa baca firman Tuhan 5 menit atau 10 menit itu paling top lah untuk baca satu pasal. Masa enggak bisa? Kayaknya kelewatan banget kalau kita nggak bisa baca firman Tuhan satu hari. Jadi teman-teman, bersyukur untuk kita yang ada di dalam Kompak. Aku berharap sekali lagi setiap para ketua-ketua Kompak bisa mengemban tugas tanggung jawab ini dengan benar. Bahkan yang aku mau bilang di ayat 1 Petrus 5 ayat ketiga, boleh tolong multimedia bukain buat setiap kita. 1 Petrus 5 ayat ketiga. 1 Petrus 5 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi teman-temanku yang kalian yang menjadi ketua-ketua Kompak, kita harus jadi teladan buat anggota-anggota Kompak kita. Teladan dalam banyak hal, dalam baca firman. Memang baca firman gak perlu diumbar-umbar, cuman ya ini salah satu bentuk kita mengasihi teman-teman kita untuk ayo baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Karena hari-hari ini benar loh, gak mudah buat kita nih anak-anak Tuhan untuk terus hidup dalam kebenaran. Kita terlalu mudah untuk di distract itu selain tentang kehidupan yang banyak pergumulan, tapi kita dalam kesibukan juga kita bisa dibuat sehingga kita gak punya hubungan sama Tuhan. Kesibukan kita itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan loh teman-teman. Apa kesibukan kita? Pekerjaankah? Usahakah? Atau apa? Itu bisa menyibukkan kita sehingga kita jauh sama Tuhan. Jadi siang hari ini teman-teman, ayo kita bangun hubungan lagi sama Tuhan. Bangun hubungan yang benar lagi sama Tuhan. Karena cuma dari hubungan yang benar, akhirnya kita bisa mengenal Tuhan dengan benar. Itu cuma mungkin aku pikir itu salah satu hal yang paling bisa menguatkan setiap kita. Agar kita bisa terus kuat di dalam Tuhan. Agar kita bisa terus mengenal pribadi Tuhan. Agar kita terus mengenal karakter Tuhan. Apapun situasi kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa bilang bahwa Tuhan itu tetap baik dalam hidup kita. Kalau kita punya hubungan yang benar sama Tuhan. Sebegitu pentingnya teman-teman. Nah, apa dampak ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Yang pertama teman-teman, apa dampak ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan? Yang pertama, kita akan punya respon yang benar. Coba sama-sama bilang respon yang benar. Roma 8 ayat ke-28 mengatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan kita tahu sekarang. Ini hal yang sudah terjadi atau belum terjadi? Kita tahu sekarang, ini sudah hal yang terjadi atau belum terjadi? Sudah terjadi. Nah kalau kita terus hidup dalam Tuhan, itu enggak menjamin kita akan hidupnya tenang-tenang aja. Tapi yang kupercaya selama ada Tuhan, selalu ada pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Jadi jangan pernah takut, sehingga apa? Kita punya respon yang benar sama Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, apapun yang Tuhan izinkan, kita bisa bilang gini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu adalah pencobaan biasa, yang gak akan melebihi kekuatan setiap kita. Jadi kalau ada hal-hal yang sekarang ini kayak menindih hidup kita, kayak terlalu berat beban ini, aku berdoa ini biar jadi satu kelegaan buat setiap kita, bahwa itu pencobaan biasa, yang gak akan pernah melebihi kekuatan setiap kita. Jadi bersyukur teman-teman tentang hal ini. Bahwa kita ketika punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan punya respon yang benar. Yang kedua,
kehidupan yang berbuah dan berdampak. Yohanes 15 ayat ke-16 katakan seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi teman-teman, kita dipanggil bukan hanya untuk kehidupan diri kita saja. Tapi biar orang-orang lain juga merasakan dampak hidup kita. Jadi aku percaya ketika kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, bukan hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita akan menikmati buah-buah di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga apa? Orang akan bisa mengenal Tuhan lewat hidup kita. Apalagi buat orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Mereka nggak baca Alkitab mungkin, tapi mereka baca kehidupan kita loh teman-teman. Bagaimana kita menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita. Sehingga cuman karena perilaku kita, sikap kita, orang bisa kenal Tuhan. Nah ketika aku menyadari tentang hal ini pun, ini menjadi batasan juga buat aku. Bahwa iya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu jaga sikap, jaga perlakuan kita. Bukan berarti jadi kayak kaku banget, kayak terlalu berlebihan. Bukan, justru ini menjadi pagar dalam hidup kita. Bahwa memang benar kita ketika jadi anak-anak Tuhan, kita nggak boleh sama kayak dunia ini. Kalau teman-teman kita ngomongnya luas banget gitu, ngomongin tentang hal-hal yang jorok atau yang kotor, yang nggak baik, ya kita jangan sama kayak gitu. Itu baik buat kita, bukan membatasi kayak jadi mengekang kayak kita hidup jadi nggak bebas. Bukan, itu baik buat kita ketika kita menjaga perkataan kita. Karena berapa banyak yang kita menyadari bahwa lewat perkataan kita bisa mematahkan semangat orang juga. Tapi kalau kita punya perkataan yang baik, yang benar, kita bisa membangkitkan semangat orang. Kita bisa mengingatkan orang untuk hidup makin benar dalam Tuhan. Kita bisa menyadarkan orang bahwa masih ada Tuhan loh dalam hidup kamu. Tuhan masih mengasihi kamu. Karena kalau kita nggak jaga itu, ya itulah. Jadi teman-teman, yang kedua, biar kehidupan dampak dari pengenalan yang benar akan Tuhan, kehidupan kita itu akan berbuah dan berdampak. Dan yang ketiga, ini teman-teman, yang aku rindu juga sangat memberkati setiap kita, sehingga kita nggak lelah-lelah dalam melakukan hal ini. Yang ketiga, apa dampak ketika kita mengenal Tuhan dengan benar? Yang ketiga, melihat dan mengalami penyertaan dan perlindungan di dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti apa yang Daud katakan di Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dikatakan seperti ini, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ini salah satu hal yang paling luar biasa. Kalau kita hidup benar, kita kenal Tuhan dengan benar. Bahwa ini Daud yang bilang bahwa dulu aku muda sekarang aku tua. Tapi aku gak pernah melihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Ini harusnya menjadi satu peneguhan buat setiap kita. Untuk kita mau terus hidup benar dalam Tuhan. Mudah gak? Enggak. Tapi ada satu janji yang Tuhan pasti kasih buat setiap kita. Yang Daud juga perkatakan di kitab ini. Bahwa anak cucu kita gak akan minta-minta roti. Jadi teman-teman, apa yang perlu kita takutin dalam hidup ini kalau kita jalan sama Tuhan? Memang gak mudah, sekali lagi memang gak mudah. Tapi berusahalah teman-teman, berusaha untuk mengejar pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga respon kita, pemahaman kita itu akan sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita akan sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah hari-hari ini kita terlalu gampang percaya sama quotes-quotes duniawi. Quotes-quotes yang kayaknya benar, tapi itu belum tentu benar. Nah hari ini aku mau ingatkan, banyaklah contohnya ya. Tapi aku mau ingatkan setiap kita teman-teman, bahwa firman Tuhan harus menjadi pegangan buat kehidupan setiap kita, amin. Sorry, aku kembali tentang berdoa, ada satu hal yang mau aku saksiin, ini aku juga lupa bagiin. Karena ya nggak mudah emang berbicara tempat ini, di depan gini, di depan teman-teman semua, apalagi depan pembina, gembala nggak mudah. Apalagi kalau yang tahu keluh kesah aku gitu untuk menyiapkan ini seminggu, itu selalu deh, seminggu sebelum mau bagian firman Tuhan, aduh gelisah banget hidup tuh, kayaknya makan tuh nggak nafsu apalah, kayak hari ini aja kayaknya nggak makan sama sekali, karena
Waduh, bener-bener itulah pressure lah gitu. Jadi balik lagi, kembali lagi ya tentang berdoa. Nah, aku pengen saksiin bahwa salah satu doa yang paling berkesan lah dalam hidup aku adalah ketika teman-teman mungkin yang tahu aku ini kuliah di sekolah teologi. Nah, kebetulan jurusan aku adalah musik. Jadi aku ini adalah lulusan sarjana seni musik. Cuman ini bukan hal yang patut aku banggakan. Karena aku menyadari aku lulus pun karena Tuhan. Kenapa? Nah, ini aku mau bagiin. Jadi teman-teman yang kenal aku, ya orang tua aku juga pasti salah satunya, pacarku juga, belum. Kita belum itu deh apa namanya? Belum pacaran pas aku sekolah. Tahulah kalau aku tuh sekolah tuh benar-benar kayaknya akademik buat aku, aduh udah deh gak akan masuk. Kayaknya aku udah nolak sendiri gitu, emang nolak sendiri. Jadi emang dari dulu maunya main aja. Sampai akhirnya ketika aku SMA pun ditanya kuliah di mana? Hah, kuliah? Ngapain kuliah? Kita kerjalah. Ya pokoknya mau kerja lah, aku gak mikirin kuliah-kuliahan karena aduh gak ada biaya dan lain-lain. Cuman kasih karunia Tuhan, puji Tuhan, ya akhirnya aku dapat ya mungkin beasiswa lah ya untuk kuliah musik. Bukan karena aku jago main musik juga, bukan. Terus bagaimana aku bisa kuliah musik? Itu semua karena kemurahan Tuhan lah, aku pikir gitu. Jadi pas aku masuk pun, aku pun harus jujur. Pas masuk, aku lihat semuanya teman-temanku punya basic musik. Mereka bisa baca notasi balok, notasi angka. Aku datang dengan, ya sepedenya aku datang aja gitu. Walaupun aku tahu ketika dites itu mungkin juga formalitas. Cuman pas dites, kamu tahu ini? Tahu. Main aja gitu. Apalagi aku majornya drum kan. Pokoknya singkat cerita, semester 1, semester 2, yang aku fokusin bukan akademiknya atau mungkin bisa dibilang kayak teorinya, bukan. Yang aku fokusin prakteknya aja. Yang penting gue main drum, gue latihan drum aja. Yang lain-lain gak aku pelajarin tuh, karena memang kayaknya udah gak bisa dah. Karena aku main keyboard aja gak bisa, main gitar, pokoknya cuma sekedar bisa aja. Udah kayaknya, ya memang balik lagi, ini semua salahku. Sampai satu titik, puji Tuhan aku semester akhir lah ya. Semester akhir aku tuh mulai ngerjain skripsi. Nah sekali lagi ini kesalahan aku dan jangan diikutin. Ya, tapi pada intinya ya aku bersyukur aku yang bandel ini Tuhan tetap kasihin dan Tuhan tetap buka jalan. Gitu ya. Jadi aku buat skripsi lah, nyusun skripsi. Dan aku harus jujur, nyusun skripsinya juga itu orang-orang dari berbulan-bulan, aku mungkin cuma hitungan beberapa minggu, sebulan. Jadi kalian bisa bayangin kalau di sekolah-sekolah lain kita yang ngejar dosen pembimbing. Nah kalau di tempatku itu bisa dosen pembimbing yang ngejar anak-anaknya buat datang gitu. Mungkin sampai saking satu keselnya dosen pembimbingku dia sampai bilang gini, kamu Christian ya, kamu gak akan lulus, saya bisa jamin. Dia bilang gitu karena aku main-main kan gitu. Karena pokoknya gak serius lah. Pas dibilang kayak gitu, Tuhan tolong Bapak, Tuhan tolong. Udah sampai digituin sama dia. Saya bisa pastiin kamu gak akan lulus. Dan akhirnya karena kesalahan aku, karena kelalaian aku dalam skripsi, akhirnya aku ambil resikonya itu dengan kayak zombie. Aku ngerjain bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, itu aku pun harus jujur nginep di rumah temanku sampai 2-3 minggu. Karena nulis aja aku kagak, maksudnya karena memang bandelnya aku gitu. Nulis aja kagak tahu tentang skripsi yang benar gitu loh, format-format. Karena di tempat kami, aku nggak tahu di kuliah-kuliah lain, itu benar-benar bisa detail. Ukurannya, fontnya dan lain-lain gitu. Nah aku asal-asal nulis aja, wah banyak banget revisi. Sampai aku harus nginep di rumah, di kos temanku 3 minggu. Jadi benar-benar tuh 3 minggu aku rasain kayak zombie. Benar-benar kayak Tuhan tolong Tuhan. Itu kayak hidup gak tenang, bangun kepikiran skripsi, bangun ngapain pokoknya kemana pun pikirannya skripsi, karena ketakutan gitu loh. Sampai tiap hari, nih aku harus jujur, makan nasi padang karena paling murah nasi padang. Sampai perut tuh panasnya bukan main, aku berdua sama temanku. Wah kayaknya, cuman ya itu, risiko yang aku ambil. Karena udah mulai mendekat-dekati, nah aku mulai datang ke dosen pembimbing aku, mulai sok-sok rajin gitu, sok-sok tanya. Cuman tetap jawabannya, oh kamu rajin sekarang, tapi tetap kamu gak akan lulus. Digituin, Tuhan ya kayak gak berhasil nih. Udah pokoknya kerjain aja lah. Sampai satu titik aku terus berdoa. Menjelang beberapa hari aku mau sidang skripsi, aku berdoa sama Tuhan kayak nangis minta ampun, Tuhan iya aku salah Tuhan. Cuman Tuhan tahu kan ya aku udah ambil tanggung jawab nih, udah ambil resikonya, aku kerjain sebisanya aku walaupun
Nggak tahu udah bagaimana hasilnya, cuman aku kerjain sebisa aku Tuhan. Tolong lulusin aku ya Tuhan. Aku ngomongnya cuman kayak gitu-gitu. Jadi beberapa hari makin deket, aku doain cuman, Tuhan tolong lulusin aku ya Tuhan. Apalagi ini, aku gak mau sebutin dosennya. Dosen aku ini dosen ini bilang aku gak bakal lulus Tuhan. Aduh, pokoknya aku ngadu lah sama Tuhan. Akhirnya teman-teman mulailah bagianku, karena beberapa orang kan, akhirnya giliranku, pas aku mau sidang skripsi, itu persis. Dan ada dosenku, aku pikir dia nggak ada karena sakit lah gitu. Tapi dia ada gitu. Dia ada, terus dosen luar, dosen pembimbing dan lain-lain lah. Ada 5 apa 6 gitu dosen. Nah teman-teman, itu luar biasa Tuhan kita tuh. Jadi pas lagi sebelum sidang skripsi aku cuma bilang, Shalom semuanya, aku akan mempresentasikan lah tentang sidang skripsiku. Waktu itu kurang lebih, gak lama dosen pembimbingku yang bilang aku ini bakalan gak lulus, dia keluar. Dia keluar, aku gak tahu kenapa dia keluar lah intinya gitu. Tahu gak teman-teman? Dia datang lagi setelah selesai aku ngomong gitu. Jadi pas aku selesai ditanya-tanya, aku sidang kan, ditanya-tanya gini, gak lama udah selesai, gak ada lagi mau tanya, oke. Tiba-tiba datang nih dosenku, matilah aku udah langsung ngerasa, gak bakal lulus nih, gak bakal lulus. Ternyata dia datang lagi, pas dia duduk ditanya, ya pokoknya ini cewek lah, Bu, mau nanya, dia ngeliatin aku, bener-bener ngeliatin aku. Terus aku ketakutan, aku gini aja gitu kan. Cuman aku bilang, Tuhan tolong Tuhan, aku mau lulus. Terus dia ngeliatin aku, udahlah, gak usah aku mau tanya-tanya dia, terserah dosen yang lain aja, aku gak mau tanya-tanya dia. Digituin kan, jadi puji Tuhan, gara-gara dia gak mau nanya, selesai, dan puji Tuhan, ternyata akhirnya aku lulus. Tapi ini memang satu cara yang gak baik dan aku pun harus tanggung resikonya. Benar-benar luar biasa, luar biasa berat gitu. Gak mudah, apalagi jadi kayak benar-benar kayak zombie gitu loh. Tidur tuh 2 jam, 3 jam sehari. Karena ya itu sistem kebut. Cuman ya itulah dalam hati aku selalu sadar bahwa apa yang aku miliki sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Termasuk ya gelar sarjana ini yang mungkin harusnya nggak bisa aku dapetin, itu semua karena Tuhan gitu loh. Jadi bersyukur tentang hari demi hari ketika aku terus coba bangun hubungan yang benar sama Tuhan, akhirnya apa? Tuhan terus mulai mengingatkan aku tentang banyak hal, bahwa apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, segala aspek itu datangnya dari Tuhan. Jadi teman-teman, siang hari ini boleh aku ajak untuk teman-teman pemusik, kita sudah selesai. Aku mau kembali mengingatkan setiap kita teman-teman, ayo mulai serius tentang hal ini untuk kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Sehingga kita nggak akan berprasangka buruk tentang apapun kepada Tuhan. Kalau kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, sekalipun keadaannya sulit, cuman kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan tahu gitu bahwa kita punya Tuhan yang nggak pernah meninggalkan setiap kita. Kita punya Tuhan yang begitu setia buat kehidupan setiap kita teman-teman. Amin. Jadi siang hari ini biar kita terus mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Katakan, dan ku
yang ku kenal. Katakan tiada, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi biar setiap kita teman-teman di tempat ini katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk, ku katakan ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman yang sudah kami dengar Tuhan siang hari ini, itu kami mau taruh di dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga firman ini gak berlalu begitu saja Tuhan. Kami semakin menyadari bahwa kami perlu mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami bisa meresponinya dengan benar Tuhan. Kami bisa tetap mengucap syukur karena kami tahu Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang gak pernah meninggalkan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Biar firman-Mu termaterai dalam hati setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang tadinya mulai jauh dari Tuhan, kami menyadari bahwa kami perlu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, mulai hari ini bahkan seterusnya kami punya hubungan yang benar sama Tuhan. Kami mau terus hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan ada kemenangan buat setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan